kawasan buka dalam tepuk tangan. Put this on, we put this on. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga para korban bencana tsunami di wilayah Banten dan Lampung mudah-mudahan diterima di sisi Allah, kemudian segala dosanya diampuni serta mendapat kerahmatan dari Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Gelombang tsunami menerjang kawasan Banten dan Lampung pada hari Sabtu, tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 9:30 malam. Peristiwa ini menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Puluhan bangunan rusak, 426 orang meninggal dunia, 7.202 orang luka-luka, 23 orang hilang, dan 40.386 orang mengungsi ke wilayah yang aman. Salman bersama teman-teman sekolahnya ikut berduka atas peristiwa tersebut. Mereka bekerja sama dengan guru mengadakan acara penggalangan dana kemanusiaan bagi korban tsunami di Banten. Kegiatan penggalangan dana diadakan pada hari Sabtu yang akan datang. Berbagai acara akan dilakukan, di antaranya adalah bazar baju layak pakai, doa bersama, dan pengumpulan sumbangan. Semua dana yang terkumpul dalam kegiatan tersebut akan disumbangkan untuk korban tsunami di Banten. Tak hanya Salman dan teman-temannya, para warga Indonesia serta masyarakat yang baik hatinya juga melakukan hal yang sama, melakukan penggalangan dana. Nah, jika kita tidak bisa menolong korban bencana dalam bentuk materi, kita bisa membantu dalam bentuk doa. Berdoa agar mereka diselamatkan, agar mereka bisa hidup dengan nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 6 yang soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, berjemur, berolahraga, ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, tadi anak-anak telah menyaksikan peristiwa 3 tahun lalu yang menimpa Lampung dan Banten. Kita juga telah menyaksikan apa yang harus kita lakukan serta kegiatan Salman dan teman-temannya dalam membantu bencana alam yang terjadi di wilayah Lampung dan Banten. Nah, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia itu sangat membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, hubungan manusia harus selalu dijaga dan dipelihara agar selalu hidup rukun. Nah, apa sih itu hidup rukun? Hidup rukun adalah hidup yang saling menghormati, saling menyayangi, kemudian saling menghargai satu sama lain di antara sesama manusia. Hidup rukun itu berarti rukun yang artinya juga tidak bermusuhan. Nah, hidup rukun itu dilakukan di mana saja, bisa di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, manfaat hidup rukun diantaranya adalah tercipta keharmonisan, kemudian hidup kita menjadi tenang, kemudian adanya perdamaian, kemakmuran, komunikasi yang terjalin dengan baik, saling tolong-menolong, dan memperluas pergaulan. Contoh hidup rukun diantaranya adalah berteman dengan baik, kemudian saling berbagi, kerja bakti, dan membantu tetangga, serta menolong tetangga yang terkena musibah seperti yang dilakukan oleh Salman tadi, yaitu melakukan penggalangan dana untuk membantu para korban bencana alam tsunami yang ada di wilayah Banten dan Lampung. Nah, sekarang tugas anak-anak adalah silakan dibuka bukunya halaman 16. Silakan anak-anak tulis contoh perilaku hidup rukun di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Masing-masing perilaku berikan contoh 3 ya. Silakan dikerjakan. Semangat! Warga di lingkungan tempat tinggal Salman mengadakan kerja bakti pada hari libur kemarin. Mereka memebat rumput, membersihkan saluran air, serta memangkas dahan pohon yang menjulur ke jalan. Seluruh warga turut membantu, tidak ada yang berpangku tangan.
Kaum ibu menyediakan minuman dan makanan ringan untuk para bapak yang sudah bekerja bakti. Tanpa membedakan ras, suku, dan agama, mereka turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Walaupun masih kecil, Salman ikut membantu bersama teman-temannya. Mereka membantu mengangkut sampah dan membuangkannya ke tempat sampah. Ini adalah pengalaman pertama mereka. Mereka sangat senang dan antusias, apalagi setelah melihat daerah mereka menjadi bersih dan rapi. Tidak membutuhkan waktu yang lama, wilayah mereka bersih kembali dan indah dipandang mata. Nah, anak-anak pasti sudah tahu pentingnya apa itu hidup rukun dalam persatuan. Nah, kerja bakti yang telah kita saksikan sebelumnya merupakan salah satu kegiatan dalam menciptakan hidup rukun. Nah, ternyata manfaat yang dapat kita ambil dari kegiatan kerja bakti itu apa saja? Yang pertama adalah kerukunan antar warga, kemudian terjalin komunikasi yang baik, kemudian pekerjaan akan menjadi cepat selesai. Nah, dekat rumah anak-anak atau di wilayah anak-anak, pasti kerja bakti itu masih sering dilakukan. Bisa jadi setiap hari Minggu pagi, sebulan sekali, dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai warga masyarakat harus ikut serta dalam kegiatan kerja bakti agar kita dapat memperoleh manfaatnya. Kita hidup bertetangga pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, jadi ibu ingatkan kembali anak-anak harus bersosialisasi kepada masyarakat sekitar. Nah, apa sih yang terjadi kalau misalkan kita tinggal di lingkungan yang tidak rukun? Yang pertama adalah mudah terjadi perselisihan, pertengkaran. Nah, kita nggak mau dong hidup di lingkungan yang seperti itu. Yang kedua adalah tidak nyaman, tidak ada rasa nyaman dalam diri kita, ya, karena wilayah kita, tetangga-tetangga kita bisa jadi membuat atau menimbulkan kericuhan. Kemudian tidak adanya perdamaian, tidak adanya ketentraman. Nah, kalau misalkan kita hidup atau tinggal di wilayah seperti itu bagaimana? Kita nggak mau dong. Nah, bagaimana caranya? Kita harus peduli terhadap tetangga. Kita harus bersosialisasi dengan baik dengan tetangga kita. Nah, menciptakan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan hidup rukun. Kerja bakti salah satunya. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini bisa tinggal di tempat yang nyaman dengan menciptakan kerukunan antar masyarakat. Nah, untuk tugas hari ini, silakan anak-anak buka buku tema 2 halaman 43. Di situ ada 3 soal di bagian ayo eksplorasi. Kemudian anak-anak jawab di bagian ayo rumuskan. Mudah-mudahan anak-anak selalu semangat dalam menuntut ilmu dan bisa bersosialisasi dengan tetangga dengan baik. Nah, itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.